Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ujian kehidupan ini pasti ada banyak rasa kegelisahan, rasa tekanan, malah ada juga yang ditimpa kezaliman. Dan ujian ini tadi menjadikan hati kecil kita itu tertanya-tanya, apakah penawarnya? Apakah jalan keluarnya bagi permasalahan yang dihadapi oleh kita ini tadi? Apabila ujian ini kita fikirkan dengan akal insan, pasti tidak akan ditemukan jalan keluarnya. Segala penderitaan itu terus-menerus mengasak hati kita, menjadikan hati kita tuh rasa gelisah sekali, mencari-cari jalan keluar, mencari-cari bagaimana untuk merawat kesakitan akibat berhadapan dengan ujian hidup yang sangat getir. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, dalam kita mencari cara bagaimana untuk kita mencari jalan keluar, haruslah kita menyadari bahwa iman itu selalu mengatakan Allah itu pasti akan memberikan jalan keluar. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Tetapi bagaimana caranya? Adakah hanya berdoa saja, merintih kepadanya, akan menjemput pertolongan Allah itu terhadap kita? Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, dalam kegairahan kita memohon doa pertolongan kepada Allah, haruslah kita menyadari bahwa di antara hamba dengan Tuhannya ada satu dinding yang memisahkan, yang akan menghalang pertolongan dan rahmat itu datang, yaitu dosa. Manusia itu memang tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan, karena hakikat insan itu memang Allah ciptakan dalam keadaan yang lemah. Sesempurna manapun seorang insan itu tadi, walaupun dia tidak melakukan kesalahan dalam perbuatannya, boleh jadi dia alpa terhadap dosa yang dilakukan oleh hatinya. Dosa akibat perbuatan sombong, dosa akibat ujub takbur, dan dosa-dosa inilah tadi yang menghalang datangnya rahmat dan pertolongan Allah kepada hamba-Nya. Namun begitu, ketahuilah wahai kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, ada caranya bagaimana kita dapat menjemput pertolongan Allah itu tadi, yaitu melalui taubat dan istighfar. Firman Allah Ta'ala, wa anastaghfiru rabbakum, dan mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan, supaya nanti Allah akan memberikan penghidupan yang baik ketika di dunia. Jadi
taubat dan istighfar itu adalah ubat yang paling mujarab dalam mengatasi masalah kehidupan kita. Janganlah kita menjadi seperti sebahagian orang lain. Ketika mana dia ditimpa ujian, dia malah jauh daripada Tuhan. Padahal pintu keampunan Allah itu selalu terbuka siang dan malam. Jadi taubat dan istighfar itu adalah obat yang sangat baik untuk kita memohon pertolongan Allah terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupan kita. Di antara kelebihan istighfar dan taubat itu, sebagaimana firman Allah, adalah dia mengelakkan bala bencana. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum fihi wa antum fihi. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Dalam ayat ini Allah itu berfirman, Allah itu tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedangkan engkau berada di antara mereka, wahai Muhammad. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan mereka adalah orang yang beristighfar. Jadi istighfar itu adalah penyelamat kita pada masa sekarang. Selain untuk kita mencari jalan keluar, istighfar itu juga adalah salah satu cara kita menolak bala bencana yang datang dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, marilah kita sama-sama mengamalkan istighfar. Karena istighfar akan dapat memberikan jalan keluar melalui pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Dan istighfar juga dapat menghindarkan bala bencana yang mungkin akan datang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapatlah dijadikan sebagai panduan dan amalan untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.